ya. Oke, ini saya share dulu. Nah, perhatikan ya. Jadi pertemuan terakhir sudah saya jelaskan tahapan-tahapan normalisasi, kemudian sudah saya buatkan entity relationship diagramnya, ya. Jadi kalian tinggal melengkapi bentuk normal ketiga saja, dan sebenarnya seharusnya IRD ini dihasilkan dari bentuk normal ketiga. Nah, ini supaya cepat, saya bypass dulu, saya buat IRD-nya dulu, kemudian silakan kalian lengkapi bentuk normal ketiga dari bentuk IRD ini. Artinya di bentuk normal ketiga itu ada 5 tabel, ya. Nah, tinggal kalian sesuaikan, kalian simulasikan data-datanya, ya, data-datanya. Baik. Jadi tugas yang saya sampaikan ya terkait bagaimana nanti kalian mengkonversi konseptual teori ke dalam bentuk praktisnya ya, atau ke dalam database management system dengan menggunakan perintah-perintah DDL dan DML ya. Yaitu pertama ini yang perlu kalian perhatikan ya. Pertama, kalian lengkapi. Jadi kemarin saya anggap bentuk normal 1, normal kedua itu sudah nggak ada masalah karena sudah saya jelaskan secara mendetail. Kemudian silakan buat normal ketiga, dan tentunya tetap kalian harus mensimulasikan data secara logiknya ya. Data-data kalian masukkan mana yang merupakan tabel master dan mana yang bukan. Kalau tabel master artinya ada primary key ya, maka tidak boleh data yang ada di field primary key itu duplikat. Beda dengan yang ada di tabel transaksi. Pada kasus kali ini tabel transaksi kalian adalah KRS dan detail KRS ya. Oke. Nah, silakan nanti lengkapi di IRD bentuk normalisasi bentuk ketiganya ya. Kalian tinggal tarik mundur saja IRD yang sudah saya sampaikan gitu ya. Kemudian kalau sudah ya bentuk normal ketiga sudah kalian buat, nanti di pekerjaan kalian create ya. Nih, kalian create tabel-tabelnya. Jadi ada 5 tabel, kalian create-nya melalui command prompt ya, melalui command prompt. Jadi menggunakan perintah create tabel. Boleh menggunakan database terdahulu atau kalian start lagi baru create database baru ya, itu nggak masalah ya. Yang penting tabel-tabel yang ada di bentuk normal ketiga dan yang ada di IRD itu sudah bisa di create ya. Tentunya ketika kalian meng-create tabel-tabel tersebut, selain kalian melihat dari bentuk normal ketiga dan IRD, kalian juga melihat isi datanya, sehingga nanti bisa menentukan tipe data dari masing-masing field. Ya, lihat datanya sehingga kalian bisa menentukan tipe data dari masing-masing field, gitu ya. Kalau sudah di-create tabel-tabelnya, maka selanjutnya insert data ya sesuai yang ada di bentuk normal ketiga. Jadi tabel yang ada di bentuk normal ketiga yang sudah kalian simulasikan datanya itu nanti kalian insert data-datanya tersebut ya dengan menggunakan perintah insert ya, memasukkan. Oke. Nah, kalau sudah kalian insert, maka langkah terakhir, langkah selanjutnya adalah ya, artinya dari 5 tabel itu sudah dimasukkan atau di-input data-data sesuai yang ada di bentuk normal ketiga ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ini sebagai pembuktian bahwa 5 tabel tersebut saling berelasi ya. 5 tabel tersebut saling berelasi. Kalian tampilkan atau kalian select ya.
kalian select untuk menampilkan informasi seperti yang ada di bentuk normal ke-1. Jadi tugas kalian terakhir itu, kalian melakukan perintah select. Ya, melakukan perintah select untuk menghasilkan informasi yang ada di bentuk normal pertama. Karena bentuk abnormal itu di database tidak bisa ditampilkan, ya, kecuali menggunakan bahasa pemrograman yang lebih kompleks lagi, ya, dengan memerger dan sebagainya, ya, menggrouping dan sebagainya, ya. Nah, contoh untuk bentuk normal pertama, ini contohnya ini, ya. Perhatikan di sini, ini bentuk normal pertama yang harus kalian tampilkan dengan menggunakan perintah apa? Perintah select, ya. Paham ya? Jadi di sini akan muncul kode KRS sebanyak mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa itu ada mengambil mata kuliah 9 mata kuliah, maka data KRS untuk kode KRS, NIM, nama, minat, programming, pembimbing itu akan muncul sama sebanyak 9 baris data, ya. Yang beda adalah mulai dari kode mata kuliah, ya. Jadi ini hasil akhir dari kalian mengimplementasikan konsep normalisasi dan IRD ke dalam database management system, yaitu dengan menggunakan perintah DDL create untuk membuat tabel-tabel yang ada di bentuk normal ketiga. Kemudian setelah jadi tabel-tabel tersebut, maka langkah selanjutnya kalian insert data-data yang ada di bentuk normal ketiga, ya. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kalian bisa menampilkan informasi yang ada di bentuk normal pertama dengan menggunakan perintah select, ya. Jadi di sini menggunakan perintah select nih, ya. Oke, select. Nah, instruksinya tadi sudah juga, ya. Nah, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian apa yang bisa kalian submit di penugasan tersebut adalah kalau kalian mau bentuk Word, silakan. Jadi Word-nya kalian itu nanti mulai dari form, ya, form yang kosong isinya, form yang kosong, form KRS, kemudian yang kedua form yang ada isi datanya, kemudian yang ketiga mulai dari abnormal sampai normalisasi bentuk ketiga, ya. Nah, setelah bentuk normal ketiga, nanti kalian masukkan IRD-nya, ya, IRD yang sudah saya tampilkan kemarin. Nah, selanjutnya baru kalian screenshot hasil kerjaan kalian dengan menggunakan perintah-perintah SQL di command prompt, ya, mulai dari create, insert, dan select. Itu ya. Baik, mungkin itu karena saya jam 11 WITA itu ada webinar dengan sekjen dari Kemendikbud terkait perkuliahan daring atau PJJ. Oke, sebelum saya akhiri, kira-kira ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Gimana? Jelas kira-kira?